Halo sob, assalamualaikum. Di sini Adi. Thanks udah klik video ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah penampakan di pesawat, di mana kisah ini terjadi 48 tahun silam. Konon pesawat ini merupakan pesawat paling canggih pada masanya. Namun di balik kecanggihan itu, tersimpan banyak sekali misteri yang bisa bikin kita merinding bahkan ketakutan. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat video lainnya. Pada Jumat 29 Desember 1972, pukul 21.20 waktu setempat, pesawat dari maskapai Eastern Airlines berjenis Lockheed L1011 akan lepas landas dari Bandara John F. Kennedy, New York, Amerika, menuju Miami International Airport, Florida, Amerika, membawa sebanyak 193 penumpang dan 13 kru pesawat. Pesawat tercanggih pada masanya itu diterbangkan oleh seorang kapten bernama Bob Love, seorang pilot yang udah mengantongi 29.700 jam terbang, dan didampingi dengan seorang co-pilot bernama Albert John, yang juga udah mempunyai 5.800 jam terbang. Juga seorang flight engineer atau bagian khusus teknisi di pesawat bernama Don Repo, yang juga udah mempunyai jam terbang sebanyak 5.700. Pesawat dijadwalkan tiba di Miami Airport sekitar pukul 23.30 waktu setempat. Sang pilot pun telah announce kalimat selamat datang di Miami International Airport, yang menegaskan pula kalau beberapa waktu lagi pesawat akan landing. Waktu landing tiba, Kapten Bob kemudian menekan tombol untuk mengeluarkan roda pesawat. Dan dari sinilah permasalahannya dimulai. Ia mulai sedikit bingung, karena setelah menekan tombol untuk mengeluarkan roda pesawat tersebut, si lampu indikator roda tersebut tidak menyala. Ia kemudian memerintahkan sang co-pilot Albert John untuk mengecek kembali keadaan indikator lampu tersebut. Si co-pilot kemudian mengecek satu persatu. Semua lampu indikator menyala, tapi tetap aja satu lampu yang nggak nyala, yaitu lampu indikator roda. Mereka berdua semakin panik, bingung, yang benar-benar bingung, antara yakin rodanya udah keluar atau lampu indikatornya yang bermasalah, atau lampu indikatornya yang berfungsi atau rodanya yang bermasalah. Mereka masih belum bisa memastikan semua itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan semua kejadian ini ke pihak kontrol bandara. Pihak bandara khawatir, akhirnya mereka meminta pilot untuk naik kembali ke atas ketinggian 2000 kaki, dan pendaratannya dibatalkan. Kapten dan co-pilot terus berusaha mencari solusi untuk memecahkan masalah ini secepatnya. Karena persediaan bahan bakar emang terbatas, jadi mereka nggak punya banyak waktu. Di tengah kekhawatiran yang memuncak itu, Kapten Bob memutuskan untuk mengaktifkan mode autopilot dan menguji ketinggian di ketinggian 2000 kaki, sesuai dengan instruksi dari pihak kontrol bandara. Jadi pesawat tersebut akan terbang secara otomatis di ketinggian tersebut. Kemudian Kapten Bob dan co-pilot meninggalkan ruang kokpit dan mencoba untuk berdiskusi dengan awak lain di luar kokpit. Semua berkumpul termasuk si flight engineer Don Repo. Kapten Bob memerintahkan Don Repo untuk pergi ke bawah mesin pesawat untuk melihat apakah roda pesawatnya udah keluar atau belum. Si Don gak bisa berbuat apa-apa karena di bawah ruang mesin sangat gelap. Saat mereka masih sangat sibuk di luar kokpit, mereka nggak sadar kalau alarm peringatan berbahaya udah nyala dan berbunyi di kokpit, yang menandakan kalau pesawatnya secara perlahan udah menurun dari ketinggian 2000 kaki. Mereka juga nggak sadar kalau mode autopilotnya udah berhenti, yang artinya pesawat mereka terbang tanpa keadaan kontrol sama sekali. Saat itu kan penerbangan malam, dan di tahun-tahun itu juga emang nggak kayak tahun sekarang. Dimana kan kalau kita terbang pakai pesawat malam misalnya, kita bisa lihat lampu-lampu di bawah, atau cahaya-cahaya kecil dari pelang-pelang yang glow in the dark mungkin. Berbeda kondisinya dengan waktu tragedi itu terjadi, yaitu sekitar tahun 1972, di mana lampu-lampu masih minim. Apalagi saat itu pesawat sedang terbang di atas rawa-rawa daerah Everglades, Florida yang sangat luas. Jadi, para penumpang saat itu emang nggak tahu kalau pesawat tengah dalam keadaan terbang menurun tanpa kontrol sama sekali. Si awak pesawat juga emang nggak menginformasikan semua penumpang kalau mereka sedang mengalami permasalahan yang cukup alot. Karena kalau para penumpang sampai tahu keadaan tersebut, situasi akan semakin nggak terkendali. Berdasarkan beberapa sumber yang udah saya dapat, ada yang bilang penyebab dari mode autopilotnya berhenti. Ada yang mengatakan kalau Kapten Bob masih awam dengan pesawat tersebut dan ia baru mempunyai 200 jam terbang di pesawat itu. Dia nggak mengetahui kalau mode autopilotnya bisa berubah mode tiba-tiba ke mode manual saat mencapai jarak tertentu atau saat situasi tertentu.
Ada juga yang mengatakan kalau saat Kapten Bob akan bergegas keluar kokpit untuk berdiskusi mengenai masalah tombol roda tadi, ia tidak sengaja menekan tombol kontrol dengan sikutnya dan membuat mode autopilot menjadi tidak aktif. Di samping itu, ia nggak mengetahui ketidaksengajaan itu. Dia menganggapnya kalau mode saat itu emang udah dalam mode autopilot, dan dia meninggalkan begitu aja si pesawat tanpa kendali. Berdasarkan data dari black box atau CVR yang ditemukan, mereka baru sadar dengan bunyi alarm bahaya di kabin pilotnya pada pukul 23.42 menit 07 detik. Pilot masih menganggap kalau mereka masih berada di ketinggian 2000 kaki. Si pilot masih terus bertanya-tanya sama co-pilotnya, "Kita masih di ketinggian 2000 kaki kan?" 5 detik kemudian atau pada pukul 23.42.12 detik, terdengar suara hentakan atau benturan yang sangat keras di black box tersebut. Ternyata pesawat mereka telah menghantam tanah dengan kecepatan 365 km per jam. Bisa kebayangkan sebetapa cepatnya itu pesawat jatuh. Pesawat tersebut hancur dan puing-puingnya berserakan di rawa-rawa daerah Everglades, Florida. Yang konon katanya, rawa-rawa tersebut dipenuhi dengan buaya dan ular yang sangat ganas dan berbisa. Dan pesawat yang jatuh itu adalah pesawat dengan nomor penerbangan 401, Flight 401. Kecelakaan tersebut menewaskan sebanyak 101 penumpang dan kru pesawat, termasuk pilot, co-pilot, dan flight engineer-nya. Ajaibnya, ada sebanyak 75 orang selamat, termasuk seorang bayi berumur 2 bulan bernama Christina. Dan setelah dewasa, Christina sempat mengunjungi tempat kecelakaan pesawat tersebut lalu berfoto di sana. Ada fakta yang bikin kita mengernyitkan dahi. Saat tahu kebenaran dari penyebab pesawat ini jatuh, dan jikalau si Kapten Bob masih hidup, mungkin dia juga akan merasa bersalah atas kecelakaan yang menimpa Flight 401 ini. Ternyata saat pertama tombol roda pesawat tersebut ditekan, si roda pesawat emang udah keluar. Dan yang menjadi akar penyebab segala kekacauan ini yaitu karena lampu indikatornya yang rusak. Lampu yang katanya seharga $12 ini menjadi biang penyebab semua ini terjadi. Tapi apa mau dikata, semua udah takdir dari yang di atas. Kapten Bob juga nggak mungkin main feeling gitu aja saat menekan tombol roda, namun lampunya nggak nyala ya. Bisa aja kan dia waktu itu beranggapan kalau dia yakin bahwa roda pesawat tersebut udah keluar dan aman untuk landing meskipun lampu indikatornya nggak nyala. Tapi saat itu dia emang sedang dalam situasi yang mengharuskan dia untuk menyelamatkan ratusan nyawa di dalam pesawat tersebut ya. Beberapa lama setelah jatuhnya pesawat Flight 401 ini, pihak maskapai menganggap masih banyak part-part atau bagian-bagian dari pesawat Flight 401 ini yang masih utuh dan layak untuk digunakan. Akhirnya maskapai Eastern Airlines menggunakan beberapa suku cadang dari 401 ini untuk digunakan di pesawat lain yang mempunyai nomor seri 318. Dengan tujuan untuk menghemat biaya, karena suku cadang untuk pesawat pada masa itu emang tergolong sangat mahal ya. Kejadian inilah yang menjadi awal mula kisah penerbangan hantu. Setahun sudah kejadian Flight 401 ini berlalu. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang dilaporkan oleh kru pesawat maupun penumpang dari maskapai Eastern Airlines yang waktu itu menggunakan suku cadang bekas dari kecelakaan pesawat Flight 401. Pada awal 1973, seorang pramugara melapor ke kapten pilot dalam penerbangan Eastern Airlines dari New Jersey ke Miami. Dia meminta pilot untuk memeriksa seorang penumpang di first class yang mempunyai gelagat yang sangat aneh. Ditanya nggak jawab, dipanggil cuma diam aja, tatapan matanya kayak kosong gitu, menatap terus ke depan tanpa menoleh sama sekali. Yang paling mencengangkan, dia memakai baju pilot lengkap. Sang kapten kemudian keluar dari kokpit dan menuju ke kabin penumpang. Pas dia menghampiri penumpang yang dilaporkan pramugara tersebut, betapa kagetnya dia. What? Oh my god! Ternyata penumpang tersebut adalah Bob Love. Seketika juga arwah dari Bob Love itu menghilang. Dari situlah pilot dan awak kabin mulai ketakutan dan penerbangan dibatalkan. Seorang penumpang wanita pernah melihat sosok aneh di samping tempat duduknya. Penumpang aneh tersebut memakai pakaian pilot lengkap. Namun dia memiliki tatapan yang sangat kosong, wajah yang pucat dan mengeluarkan napas yang sengau. Pas si penumpang melihat ke sisi lain, kemudian ia menolehkan wajahnya ke arah penumpang tersebut, dia kaget. Ternyata penumpang yang aneh tersebut udah nggak ada di tempat duduknya. Dia mencari dengan melihat ke berbagai sudut, namun tidak mendapati penumpang tersebut. Dipastikan dia adalah Bob Love. Kru pesawat pernah melihat bayangan Don Repo. Ada yang bilang bayangan itu muncul di kaca pesawat, ada yang mengatakan di kaca lemari di ruang awak kabin, ada juga yang mengatakan bayangan itu muncul di kaca oven di ruang awak kabin.
di mana si Don Ripo ini katanya mengucapkan sesuatu kepada si kru pesawat. Lihatlah, ada api di dalam pesawat. Kemudian si kru melaporkan kejadian tersebut ke pilot dan co-pilotnya. Lalu mereka memeriksa bagian mesin tersebut dan benar, ternyata ada masalah di bagian mesin pesawat tersebut. Akhirnya semua penumpang disuruh turun dan penerbangan dibatalkan lagi. Karena kejadian seram ini, akhirnya si pihak maskapai memanggil paranormal untuk mengecek apa sebenarnya yang terjadi sama pesawat ini. Setelah ditelusuri, sang paranormal mengusulkan agar komponen-komponen suku cadang bekas cabutan dari Flight 401 yang ada di pesawat Eastern Airlines yang baru tersebut agar dilepas semua dan diganti aja dengan suku cadang yang baru. Apakah ini merupakan strategi pemasaran dari si tukang onderdil yang menyamar menjadi paranormal? Entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Pihak maskapai menginginkan agar kejadian ini nggak sampai bocor ke media. Namun beberapa lama kemudian hal tersebut diketahui media dan menjadi viral pada waktu itu. Seorang penulis bernama John G. Fuller mengumpulkan informasi terkait misteri tersebut. Dia berhasil mengumpulkan asal-usul dan misteri dari Flight 401. Akhirnya dia merangkum misteri itu ke dalam sebuah buku pada tahun 1974 dengan judul The Ghost of Flight 401. Pihak maskapai merasa tersudutkan dan John G. Fuller dianggap mencemarkan nama baik maskapai. Dan juga si penulis dianggap hanya mencari keuntungan semata dari kisah Flight 401 ini. Konon si penulis buku tersebut menang di persidangan karena ia udah dapat bukti-bukti dari laporan-laporan yang ditulis awak kabin di maskapai Eastern Airlines itu. Pada tahun 1991, maskapai Eastern Airlines dinyatakan tutup karena mengalami kebangkrutan. Entah benar atau enggak, saya enggak mendalami tentang kebangkrutan yang dialami maskapai ini ya. So, begitu aja cerita dari saya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, oke? Makasih. Assalamualaikum.